Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kembali aturan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda 4 di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai hari ini Senin 3 Agustus 2020. Lalu bagaimanakah dengan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini? Kita akan tanyakan kepada dua rekan kita yang berada di dua lokasi, ada Yasin Idris dengan penerapan PSBB di Jalan Pramuka Jakarta, lalu ada juga dengan rekan Eko Hadi yang akan mengetahui bagaimana dampak penerapan ganjil genap di DKI Jakarta hari ini. Pertama kita tanyakan ke Yasin Idris terlebih dahulu. Yasin, bagaimana dengan penerapan ganjil genap di lokasi Anda? Ya, sampai dengan saat ini pantauan kami di Jalan Pramuka masih berjalan dengan normal, tidak ada aktivitas apapun. Namun nanti di titik ini biasanya tiap kali ada sosialisasi dengan berkaitan dengan kendaraan, ada penerapan sistem baru, maka di sini akan menjadi titik di mana berkumpulnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan melakukan sosialisasi. Nah, memang sesuai rencananya nanti akan mulai diberlakukan pada pukul 6 pagi ini nanti di sepanjang Jalan Salemba, kemudian sampai dengan di sepanjang Jalan Pramuka sampai dengan Salemba, kemudian Jalan Pasar Senen, Jalan Keramat Raya, hingga nanti sampai dengan Jalan Gunung Sahari. Ini semuanya akan ikut dalam kebijakan untuk penerapan sistem ganjil genap yang berlaku sejak pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 nanti. Nah, jika memantau ataupun mengamati ada beberapa pro dan kontra, terutama dari pengamat kebijakan publik dan transportasi, mereka mengatakan saat ini seharusnya tidak dilakukan kebijakan ini dikarenakan transportasi umum yang jumlahnya belum memadai di tengah pandemi COVID-19 akan menimbulkan dampak negatif, yaitu terciptanya klaster baru di mana di public transportation ini akan membuat banyak orang berdesak-desakan di sana. Sementara menurut kepolisian sendiri saat ini sudah banyak pelanggaran terutama di DKI Jakarta dengan ditiadakannya sistem ganjil genap yang sekitar 5 bulan ini sudah dilonggarkan pada saat terjadinya masa pandemi 19 ini. Bahkan pihak dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta pun sudah mencatat untuk di daerah Jakarta Selatan sendiri kemacetan sudah cukup panjang sehingga membuat kepadatan ini sangat tinggi. Nah, kami juga mencatat dari Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa selama 10 hari dilakukannya beberapa razia seperti itu, operasi patuh, tercatat ada sekitar 67.000 kendaraan yang melanggar. Tentunya ini menjadi catatan sehingga diberlakukannya sistem ganjil genap ini kembali. Rendra. Baik, terima kasih Yasin Idris, informasi langsung dari Jalan Pramuka Jakarta. Lalu bagaimana dengan efek dari penerapan ganjil genap di DKI Jakarta? Apakah semakin menambah kepadatan para penumpang di stasiun Bogor? Kita akan tanyakan kepada rekan Eko Hadi. Eko, bagaimana kondisi di sana? Ya, Rendra dan pemirsa TV1, selamat pagi. Nampaknya pemberlakuan sistem ganjil genap di Jakarta tidak berpengaruh sama sekali dengan intensitas volume pengguna kereta di stasiun besar Bogor. Hanya saja bisa dilihat belakang saya, pemandangan antrian memang tidak seperti biasanya sebanyak ini. Namun hal ini memang sudah biasa terjadi di hari Senin, terutama bagi mereka yang memanfaatkan fasilitas dari bis gratis yang disediakan oleh Pemkot Bogor. Dan ini juga tentunya tidak sangat berpengaruh karena jumlah bis sangat banyak sekali unitnya yang untuk diberangkatkan ke Jakarta dengan gratis. Sementara untuk di antrian di stasiun Bogor sendiri tidak terlihat antrian sangat panjang atau yang sangat menonjol gitu. Hanya saja warga hanya sempat antri sebentar, namun selang beberapa menit mereka bisa masuk ke dalam peron stasiun. Begitu, Rendra. Eko, terkait dengan bus gratis tersebut, dengan pembelakuan ganjil genap ini, apakah ada penambahan atau masih sama dengan hari-hari sebelumnya, Eko? Ya, bagi mereka yang menggunakan moda transportasi bis, terutama bis gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI dan Pemkot Bogor, tampaknya lonjakannya tidak terlalu meningkat seperti hari Senin biasanya, dan ini pun tidak ada kaitannya dengan sistem penerapan ganjil genap di Jakarta. Hanya saja mereka menunggu antrian bis yang dituju trayeknya
sehingga terpaksa memang menunggu, namun tidak berapa lama, hanya sekitar 15 menit yang paling lama untuk menunggunya. Begitu, Rendra. Baik, untuk fasilitas di komuter sendiri, apakah ada penambahan misalnya dari jumlah kapasitas kereta yang apakah ini juga ada efeknya terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap? Lalu apakah juga ada masih tetap diberlakukan pengetatan protokol kesehatan di stasiun? Ya, untuk jadwal operasional atau pemberangkatan dari kereta sendiri sampai tidak ada penambahan, berjalan seperti biasanya. Hanya saja beberapa peraturan atau protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak KCI maupun KCL ini harus dipatuhi oleh para pengguna. Dan termasuk wajib mengenakan masker dan menggunakan kartu multitrip yang memudahkan pengguna mengakses untuk masuk, begitu, Hendra. Baik, Eko, jika Anda tadi katakan bahwa jumlah penumpang yang menggunakan bis gratis ini tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya, apakah tapi jumlah unit bis tersebut ditambah untuk memfasilitasi atau mengantisipasi adanya penambahan penumpang yang akan menuju ke Jakarta akibat dari pemberlakuan ganjil genap ini, Eko? Ya, untuk jumlah armada bus saat ini tidak ada terjadi penambahan. Malah informasi yang saya terima adalah terjadi pengurangan armada bus yang tadinya 150 kemudian hingga 100, dan informasi yang saya peroleh hari ini dikurangi menjadi 80. Namun hal tersebut tentunya masih melihat dengan kondisi penumpang yang menggunakan armada bus gratis ini. Jika memang terjadi lonjakan kembali, maka mungkin akan ditambahkan lagi untuk armada busnya, begitu, Rendra. Baik, terima kasih Eko Hadi mengabarkan langsung dari Stasiun Bogor di Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Yasin Idris yang berada di Jalan Pramuka di Jakarta.